Saya mau menyapa selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali dan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pada minggu ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema Judge and Deliverer, atau di dalam bahasa Indonesia artinya hakim dan pembebas. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 10 sampai 19. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 10 sampai 19. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok sehingga mereka dirampoki. Ia menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka bergerak maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka atas mereka. Seperti yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Namun, para hakim itu pun tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti nenek moyang mereka. Setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat lebih daripada nenek moyang mereka dengan mengikuti ilah-ilah lain. Mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dan sujud menyembahnya. Mereka tidak menghentikan perbuatan dan kelakuan mereka yang degil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, ketika saya suatu kali scrolling ya Instagram, saya buka Instagram, lalu saya menemukan satu postingan yang mengisahkan tentang seseorang yang pernah atau mengalami transgender. Dia bernama Diego Arelan. Saya buka Instagramnya Bapak Ibu, saya lihat salah satu podcast yang dia ikuti dan saya sangat terberkati melalui sharing atau kesaksiannya tentang bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya. Bapak Ibu, Diego ini lahir di tengah keluarga Kristen. Memang dia mengakui mereka beribadah itu ya sudah formalitas saja, Kristen KTP gitu, secara agama saja. Dan ketika dia berusia 6 tahun, dia kehilangan papanya. Melihat hal itu, mamanya itu depresi gitu ya, karena kehilangan orang yang dikasihi. Sehingga dia dengan kakaknya perempuan itu enggak mendapatkan perhatian, enggak mendapatkan kasih sayang yang cukup karena mamanya juga bergumul ya dengan dirinya, depresi karena kehilangan suaminya. Memang sejak kecil Diego ini punya kecenderungan untuk memakai atribut ya, memakai pernak-pernik yang dipunya sama kakaknya perempuan. Dulu mamanya berpikir, itu cuma anak kecil, nanti juga kalau gede dia enggak begitu. Tapi ternyata semakin dia bertumbuh dewasa Bapak Ibu, dia semakin menyadari kayaknya saya itu harusnya lahir sebagai seorang perempuan deh. Apalagi ketika waktu dia duduk di bangku SD, dia mendapatkan perhatian dari temannya laki-laki. Itu membuat dia semakin yakin bahwa kalau saya terlahir sebagai perempuan, pasti orang-orang di sekitar saya akan memperhatikan saya. Kalau saya laki-laki saya nggak dapat perhatian, tapi kalau waktu saya menjadi perempuan, pasti orang-orang itu memperhatikan saya seperti yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya.
semakin dia besar Bapak Ibu, semakin besar juga keinginannya untuk merubah penampilannya secara total. Dia mulai ya bertemu dengan orang-orang, ya ada yang menghasut dia, memikirkan kamu minum aja itu pil hormon ya supaya tubuhmu itu lama-lama berubah, suaramu nanti semakin tipis, badanmu nanti berubah. Lalu dia mulai melakukan operasi Bapak Ibu dan dia mencoba berelasi dengan laki-laki. Waktu ditanya ya sama pewawancaranya, kamu nggak tahu kalau waktu itu kamu melakukan hal yang tidak benar. Dia bilang, saya tahu apa yang saya lakukan itu enggak betul. Saya tahu apa yang saya lakukan ini salah, tapi saya enggak mau kehilangan perhatian yang orang lain itu berikan ketika saya menjadi perempuan. Dia takut sekali Bapak Ibu kehilangan perhatian-perhatian yang dia sudah dapatkan ketika dia menjadi seorang perempuan. Diego terus ada di dalam keterikatan itu Bapak Ibu. Dia pergi ke tempat ini, bertemu dengan orang ini, mencoba berelasi dengan dia. Gagal lagi, perhatian itu lama-lama hilang, dia cari lagi orang yang lain yang bisa mengasihi dia cari perhatian dari orang lain. Tapi terus begitu, dan akhirnya dia merasa hampa. Kok kayaknya gak ada ya yang bisa memperhatikan saya terus. Kok lama-lama hilang gitu, terlebih lagi ketika dia mengakui bahwa dirinya transgender, dia gak akan bisa memberikan pasangannya itu keluarga. Dia merasa putus asa Bapak Ibu, sampai dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan memutuskan keterikatannya pada dosa. Dia berkomitmen sejak saat itu untuk meninggalkan apa yang dianggap berharga selama ini. Rambutnya yang panjang, badannya yang dianggap itu sangat berharga. Dia mulai mengganti cara berpakaiannya, dia mulai memotong rambutnya Bapak Ibu. Dan sampai saat ini Tuhan memakai hidup Diego untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui platform yang dia miliki ya, Instagram, dia pergi ke beberapa gereja untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Ketika saya mendengarkan kesaksiannya Bapak Ibu, saya terharu ya. Saya melihat luar biasa ya, Tuhan itu bisa melakukan hal yang ajaib gitu. Orang dengan keterikatan seperti ini bisa dia lepaskan. Karena satu, dia sedang ada, dia membutuhkan ya perhatian, rasa aman, dan dia nggak mau melepaskan sampai Tuhan sendiri yang menjumpai dia dan dia melepaskan itu semua. Bapak Saudara, melalui kisah Diego, kita bukan hanya melihat dan ya melihat bagaimana Tuhan berkarya mengubah kehidupannya, tetapi yang saya mau highlight adalah bagaimana dia terus-menerus berada di dalam pola yang sama. Cari perhatian, gak dapat, carilah di tempat lain, begitu seterusnya. Sampai dia merasa lelah sendiri. Dia melakukan itu bukan karena dia gak tahu itu salah Bapak Ibu, tapi dia takut kehilangan apa yang dia suka, rasa aman, rasa tenang itu. Ini bukan hanya kisah Diego Bapak Ibu, tetapi ini juga bisa kita lihat, pola yang sama juga kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Pola di mana mereka lebih memilih rasa aman yang palsu daripada kebebasan yang sejati. Bapak-Ibu, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, seperti namanya, kitab ini berisi tentang kisah para hakim yang Tuhan utus, Tuhan kirim untuk memimpin bangsa Israel setelah kematian Yosua. Memang ada apa? Kenapa Israel harus dipimpin oleh seorang hakim? Kita mengenal Bapak Ibu karakter orang Israel itu seperti apa. Ya mereka tidak selalu setia kepada Allah. Kadang-kadang setia, nanti enggak lagi, dan begitu seterusnya. Mereka dipilih dan diikat perjanjian dengan Allah. Tetapi mereka gagal untuk melakukan kehendak Allah ini. Mereka justru mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka justru mengikat perjanjian dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Sehingga melihat hal ini Allah murka Bapak Ibu. Allah enggak suka melihat bangsa, umat pilihannya itu melanggar perjanjian yang sudah mereka buat. Sehingga Allah tidak diam. Allah melalui malaikatnya menyatakan apa yang salah, mengkonfrontasi bangsa Israel. Kalau kita melihat Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang keempat, mereka itu menangis.
dengan suara yang nyaring. Tapi ironinya, tangisan itu bukan tangisan ketulusan, bukan tangisan pertobatan Bapak Ibu. Tetapi tangisan itu adalah awal dari tangisan-tangisan berikutnya yang mereka serukan kepada Allah, bukan karena mereka benar-benar menyesal, tetapi karena mereka membutuhkan pertolongan Allah. Dan kita akan melihat bersama-sama pola keterikatan umat Israel pada dosa ini dimulai dari adanya generasi yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini bukan berarti mereka enggak kenal siapa Tuhan. Bukan berarti mereka tidak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi umat Israel, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan mereka, membelah laut Teberau menjadi dua. Bukan mereka enggak tahu Bapak Ibu, mereka tahu. Tapi mereka memilih untuk melihat hal itu sebagai hal yang gak penting lagi. Itu cuma teori, itu cuma cerita yang dulu, udahlah itu gak nyata. Sehingga apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-11, mereka hidup jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Allah Israel. Itu sebabnya Allah menimpakan hukuman bagi mereka. Allah menyerahkan mereka kepada tangan musuh sampai mereka enggak sanggup lagi untuk mengatasinya sendiri. Di tengah kesesakan itu mereka berteriak kepada Allah dan Allah berbelas kasih mendengar rintihan itu Bapak Ibu. Allah enggak pernah tahan ya melihat umatnya itu menderita, ada di dalam kesesakan, ditekan sedemikian rupa sehingga Allah menolong mereka dengan memberikan seorang hakim yang akan membebaskan mereka dari tangan musuh. Seorang hakim yang Allah utus untuk membawa kemenangan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di dalam tekanan. Namun hakim-hakim itu juga tidak mereka hargai keberadaannya. Kita tadi membaca ya Bapak Ibu ayat 17, mereka itu enggak sungguh-sungguh menghargai hakim yang Allah berikan. Karena apa? Ketika nanti hakim itu meninggal, mereka melakukan apa yang lebih jahat daripada yang sebelumnya. Bukan hanya sekedar pola berulang Bapak Ibu, tetapi pola yang lebih parah, lebih parah daripada yang sebelumnya. Bangsa Israel ketika ada hakim memang taat, memang tunduk. Tetapi bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan hati yang hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Relasinya transaksional Bapak Ibu. Mereka enggak pernah benar-benar berubah. Dan kita melihat siklus ini terjadi pada bangsa Israel. Mereka berdosa, Allah murka menimpakan hukuman, mereka minta tolong, Allah berbelas kasih memberikan seorang hakim untuk membebaskan. Mereka dibebaskan, hakim itu meninggal, mereka kembali kepada keberdosaan. Bangsa Israel berada di dalam siklus keterikatan, di dalam dosa. Ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu saya bertanya begitu ya. Kenapa ya bangsa Israel tuh seperti ini? Kenapa mereka betah banget gitu, ada di dalam siklus gitu. Apa mereka tuh enggak mengerti ya? Apa mereka tuh enggak hafal apa yang habis ini terjadi gitu. Itu kan berulang, bukan sekali dua kali. Kenapa mereka selalu berada di dalam siklus ini, enggak punya keinginan kah untuk keluar, mencoba yang lain, cara yang lain? Apa mereka enggak cukup ya melihat perbuatan Allah dalam kehidupan mereka? Apa yang Allah lakukan itu kurang sih buat mereka? Kalau mereka betah banget ada di dalam siklus ini. Yang saya dapati adalah mereka terlalu betah di dalam rasa aman dan rasa nyaman. Ketika mereka menyembah ilah-ilah lain Bapak Ibu, mereka itu menjadi sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Otomatis mereka enggak asing begitu ya dengan orang-orang lain, mereka sama dengan mereka. Mereka merasa diterima oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka merasa, oh kita enggak beda kok, kita sama kok, kita menyembah Allah yang sama. Aku enggak berbeda sendiri dari kalian. Dan yang lain adalah karena bangsa Israel ini melihat ya, ilah-ilah atau dewa-dewa bangsa lain itu tidak menuntut banyak hal buat mereka. Berbeda dengan Allah Israel. Allah Israel memang karena mereka mengikat janji dengan Allah, maka Allah juga meminta pertanggungjawaban mereka sebagai umat pilihan Allah. Harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menyembah ilah-ilah lain, memberikan persembahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berbeda, mereka melihat
kayaknya kalau menyembah ilah lain ini kita lebih bebas ya hidupnya ya. Kita enggak terikat lagi ya sama aturan-aturan, sama perintah-perintah yang Allah berikan. Israel melihat bahwa menyembah ilah lain itu akan membuat mereka lebih bebas. Tapi sebenarnya itu hanya rasa aman dan rasa nyaman yang palsu. Apa yang mereka lihat sebagai keamanan dan kenyamanan itu sebenarnya belenggu perbudakan. Apa yang mereka lihat sebagai kebebasan Bapak Ibu itu sebenarnya mengikat mereka dan bahkan menghancurkan kehidupan mereka. Kita melihat bangsa Israel yang bobrok dan gagal untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya Allah yang penuh dengan belas kasih. Semakin kita melihat kebobrokan dan kegagalan Israel, kita semakin melihat besarnya kasih karunia dan anugerah Allah bagi mereka. Semakin kita melihat keras dan bebalnya hati orang Israel, semakin kita melihat hati Allah yang hangat, lembut, dan penuh kasih bagi bangsa Israel. Anugerah Allah tidak pernah bergantung pada apa yang Israel lakukan. Dan anugerah ini pertama-tama terlihat dari para hakim yang Allah berikan kepada mereka untuk membebaskan mereka dari tekanan musuh. Para hakim yang Allah berikan ini menjadi bukti nyata Bapak Ibu bahwa bukan karena bangsa Israel itu berhasil setia kepada Allah, bukan karena bangsa Israel itu layak untuk diselamatkan, tetapi itu murni hanya kasih karunia Allah. Allah tidak pernah tega, gak pernah tahan melihat umatnya itu menderita. Meskipun Allah tahu bahwa bangsa Israel itu gak pernah sungguh-sungguh berubah, tapi Allah begitu mengasihi mereka Bapak Ibu. Allah tidak tahan melihat penindasan yang terjadi pada umatnya, maka Allah memberikan hakim yang membebaskan. Ini bukti bahwa Allah berbelas kasih kepada bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, anugerah Allah juga nampak melalui penghakimannya. Kalau kita berpikir ya, Allah itu kejam sekali ya di dalam perjanjian lama gitu ya. Kayaknya apa-apa dihukum. Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang Allah lakukan, bahkan di dalam penghakimannya. Justru di dalam penghakiman Allah inilah kita bisa melihat bagaimana Allah itu mengasihi mereka. Ada dua bukti Bapak Ibu. Bukti bahwa penghakiman Allah itu bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, tetapi justru untuk menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah karena Allah itu mau menguji apakah bangsa Israel itu setia sama Dia. Apakah bangsa Israel itu mendengar suaranya. Apakah mereka hidup menurut jalan Tuhan atau tidak. Itu alasan yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau kita melihat di pasal yang ketiga, ayat yang kedua, itu Allah mau menunjukkan bagaimana Dia itu selalu menolong mereka. Israel diajarkan untuk hidup bergantung hanya kepada Allah. Pasal yang ketiga ayat yang kedua menuliskan hanya supaya generasi-generasi Israel yang tidak mengalami perang yang sudah-sudah dilatih berperang. Jadi bukan tanpa alasan, bukan karena Allah marah terus mau menghancurkan semuanya, enggak Bapak Ibu. Tetapi justru karena Allah mau melatih mereka. Dan di dalam kesesakan mereka, ketika mereka enggak punya pengalaman apa-apa, ketika mereka enggak punya bekal apa-apa untuk berperang, Allah menyatakan dirinya, kamu enggak bisa apa-apa loh tanpa aku. Maka hiduplah bergantung padaku. Melalui penghakiman Allah, Allah ingin menunjukkan dan mengajarkan bangsa Israel untuk mengenal Dia sepenuhnya. Bapak Saudara, melalui bagian ini ya kita melihat bahwa hakim yang Allah berikan kepada bangsa Israel itu diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan musuh. Tapi Allah melihat bahwa bangsa Israel itu enggak cuma butuh pembebasan secara fisik, mereka dibebaskan dari tekanan musuh saja, enggak. Tapi Allah tahu mereka membutuhkan pembebasan secara total, pembebasan dari ikatan dosa. Pola yang selama ini mereka bangun, dosa, Allah hakimi, yang seperti itu terus, itu Allah mau putuskan Bapak Ibu, Allah mau lepaskan. Jangan sampai bangsa Israel terus menerus ada di dalam pola keterikatan ini.
Tapi para hakim tidak bisa menyelesaikan hal ini. Mereka juga manusia yang berdosa. Bahkan kalau kita melihat ya isi kitab hakim-hakim ini, hakim yang Allah utus itu tidak sempurna. Mereka bisa gagal juga. Bahkan mereka aja nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri dari dosa. Maka bangsa Israel dan para hakim membutuhkan pembebas yang berasal dari Allah, yakni Kristus yang membebaskan mereka dari akar persoalan yang paling mendasar, yakni dosa. Kristus itu berperan sebagai judge yang menghakimi segala kejahatan dan ketidakbenaran, serta dia yang berperan sebagai deliverer, pembebas yang akan membebaskan manusia dari kuasa dosa. Bapak Saudara, pola keterikatan manusia akan dosa ini tidak hanya berhenti di dalam perjanjian lama, tetapi juga kita bisa lihat melalui Injil Markus. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20, kalau Bapak Ibu membaca kisahnya ya, itu mengisahkan tentang seseorang yang juga terikat hidupnya bukan dengan bangsa lain, tetapi dengan kuasa kegelapan. Dia terikat, dia menderita, dan lama-kelamaan kalau dia tidak mendapatkan pembebasan, hidupnya hancur Bapak Ibu. Identitas dan relasinya pun ikut rusak. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di Gerasa Bapak Ibu. Itu bukan tempat orang-orang Yahudi, tapi itu adalah tempat orang-orang non-Yahudi. Waktu dia sampai di sana, baru dia sampai, dia dihampiri oleh orang yang kerasukan kuasa gelap ini. Orang yang kerasukan setan ini Bapak Ibu. Orang ini bukan seperti kita yang normal, yang bisa tinggal di tengah-tengah masyarakat, tapi dia hidup terasing di pekuburan. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah Alkitab menunjukkan bagaimana kondisi fisiknya waktu itu. Mungkin penuh dengan luka karena dia suka menyakiti dirinya sendiri. Dan mungkin kita membayangkan pasti pakaiannya gak karu-karuan ya. Dia mungkin compang-camping, gak jelas. Karena dia gak hidup seperti manusia pada umumnya, gak seperti masyarakat di lingkungannya. Dan dia punya kekuatan yang tidak biasa Bapak Ibu. Orang itu gak ada yang berani menghampiri dia, berani mendekat kepadanya, gak ada. Karena ketika dia dibelenggu, dia bisa lepaskan. Ketika dia dirantai, dia bisa patahkan rantai itu. Jadi benar-benar kondisinya itu sangat luar biasa ya. Ini bukan orang biasa, tapi dia benar-benar mendapatkan kekuatan itu, supranatural itu yang membuat dia kuat sehingga orang-orang itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun ketika Yesus berhadapan dengan orang ini Bapak Ibu, Yesus menunjukkan otoritasnya. Dia nggak pakai banyak ngomong, dia nggak pakai perlawanan fisik, dia hanya memerintahkan untuk setan-setan ini keluar dari tubuh orang itu. Dan setan-setan itu pun tunduk pada perintah Tuhan. Orang yang tadinya hidupnya terikat, liar, berantakan, gak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, sekarang duduk tenang, berpakaian, dan waras. Memang kita gak tahu ya, kenapa, kok bisa orang ini dirasuki setan. Apakah dia waktu itu bermain-main dengan kuasa kegelapan? Alkitab memang tidak menuliskan alasannya Bapak Ibu. Tapi yang jelas yang bisa kita lihat adalah bahwa hasil dari keterikatan dengan kuasa dosa itu mengikat, memperbudak, membuat orang itu tidak bisa dikendalikan, liar, dan kuasa itu merusak kehidupannya. Pola ini paralel dengan apa yang kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim tadi ya Bapak Ibu. Mereka sama-sama terbelenggu, sama-sama terikat, yang satu dengan kuasa gelap, yang satu dengan kuasa dosa, dengan pola keberdosaan. Mereka sama-sama menderita ketika mereka ada di dalam keterikatan itu. Dan mereka hidupnya lama-kelamaan akan hancur Bapak Ibu. Karena mereka merasa sudah mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman yang palsu. Tapi bersyukurnya mereka sama-sama mendapatkan dan menerima belas kasihan Allah. Orang Israel dibebaskan melalui para hakim, mendapatkan belas kasihan oleh para hakim. Orang Gerasa dibebaskan oleh Yesus sendiri dari keterikatannya, dari kuasa kegelapan itu. Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah tahan melihat orang itu ada di dalam keterikatan. Dia bergerak untuk memulihkan, membebaskan,
baik bangsa Israel maupun orang Gerasa ini dari keterikatan mereka. Dan kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti setelah orang Gerasa itu sudah bebas, dia enggak hanya selesai duduk diam, enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan memintanya untuk membawa berita pembebasan. Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang Gerasa ini bukan hanya mengalami pembebasan dari Yesus Kristus, tapi dia membawa kabar pembebasan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kita melihat siklus itu hancur, Bapak Ibu. Keterikatannya dilepaskan. Kita melihat ada pola yang baru yang dialami oleh orang Gerasa ini. Dia terikat, dia mendapatkan belas kasihan Yesus, dibebaskan dari ikatan, dan dia diutus untuk pergi. Siklus keberdosaan itu dipatahkan. Beda dengan bangsa Israel yang tadi. Mereka masih ada dalam siklus. Tapi melalui kisah ini kita melihat Tuhan mematahkan siklus ini. Bukan lagi siklus kehancuran dan keberdosaan, kegagalan. Tetapi berubah menjadi siklus pemulihan dan pengutusan. Bapak Saudara, melalui dua kisah yang kita dengar hari ini bersama-sama, kita diingatkan dan kita diajak oleh Tuhan untuk kembali melihat ke dalam diri kita. Sebelum kita pergi membawa kabar pembebasan itu, Tuhan mau kita melihat ke dalam diri kita. Tuhan mau kita bercermin. Bukankah pola keterikatan itu juga dekat dengan kehidupan kita? Bukankah apa yang terjadi dengan bangsa Israel, dengan orang Gerasa yang kerasukan setan ini, sebenarnya kita alami juga di dalam kehidupan kita? Mungkin itu dosa-dosa yang kita kompromikan dan kita normalisasi. Kemarahan-kemarahan kecil, kebohongan-kebohongan, iri hati, kepahitan yang tidak pernah kita berusaha bereskan, atau bahkan kita mulai meremehkan, ya, kita mulai mengabaikan waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Atau kita terikat dengan identitas yang kita berusaha bangun dari validasi orang lain. Kita melihat bahwa penilaian orang lain tentang saya itu sangat penting dan saya terikat. Kalau saya dinilai jelek sama orang lain, aduh jangan sampai. Takut gagal, takut dianggap tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang sama. Takut ditolak karena tidak memenuhi standar di dalam komunitas. Atau kita terbelenggu oleh berbagai adiksi. Pornografi, belanja berlebihan, obsesi pada produktivitas, workaholic, gak peduli hari apa, gak peduli waktu dengan Tuhan, pokoknya saya mau bekerja terus seperti itu. Scrolling media sosial, dan bahkan pelayanan yang mungkin sedikit demi sedikit mulai bergeser motivasinya. Bapak Ibu, kalau kita nggak sadar itu terjadi dalam hidup kita, kita bisa dihancurkan oleh pola-pola keterikatan itu. Namun kita bersyukur Bapak Ibu, Injil itu memberikan kabar baik buat setiap kita, ya. Kita yang bergumul dengan hal-hal ini tidak pernah bergumul sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu kita nggak mampu, maka Dia memberikan Kristus menjadi judge, hakim yang menyatakan kesalahan kita, yang tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Dan Dia adalah deliverer yang membebaskan kita dari ikatan keberdosaan. Bukan karena kita layak Bapak Ibu, bukan karena ada satu atau dua hal yang menarik perhatian Allah supaya Dia mau membebaskan kita, tapi hanya karena belas kasihan Allah. Gak ada satu hal pun yang membuat Allah itu mau melakukannya kalau bukan karena inisiatifnya. Tapi ironinya Bapak Ibu, kadang-kadang bukan kita nggak tahu akan hal ini. Bukan kita nggak tahu kalau Allah itu hakim dan pembebas kehidupan saya.
Bukan kita nggak tahu bahwa Allah itu punya belas kasihan dan kasih karunia yang besar buat hidup saya. Tapi kadang-kadang kita yang nggak mau. Kita nggak mau keluar dari ikatan itu. Kita nggak mau membebaskan diri dari ikatan-ikatan keberdosaan itu. Kita terlalu aman, terlalu nyaman ada di dalam kondisi ini. Takut nanti kalau saya keluar, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nanti saya nggak bisa mengendalikan, saya nggak bisa kontrol segala sesuatu. Takut saya kehilangan rasa aman dan nyaman kalau saya meninggalkan ikatan dosa itu. Saya tahu itu salah, tapi saya nggak mau kehilangan rasa aman ini. Kita lebih takut Bapak Ibu, kehilangan rasa aman dan nyaman daripada mendapatkan pembebasan yang sejati. Inilah realita kehidupan kita. Kadang-kadang bukan kita nggak tahu, kita yang nggak mau. Namun Injil tidak pernah berhenti pada kondisi manusia yang berdosa dan gagal. Tapi Injil selalu berakhir pada Kristus yang berdaulat dan punya otoritas. Dia bukan hanya hakim atas pribadi-pribadi kita, bukan hanya pembebas atas individu-individu saja Bapak Ibu, tetapi melalui penglihatan Yohanes. Di dalam Wahyu kita melihat bahwa dia adalah hakim dan pembebas atas seluruh ciptaan. Melalui penglihatannya Yohanes menyatakan bahwa suatu hari nanti dia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Dan dia akan membebaskan seluruh ciptaan dari kuasa kejahatan. Dan saat ini kita sedang menanti hari itu tiba. Kita menanti hari itu digenapi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu di masa-masa penantian ini, mari kita melihat ke dalam diri kita. Dengan apa atau dengan siapa saat ini kita masih terikat? Atau kenyamanan-kenyamanan apa yang masih sulit untuk kita lepaskan, untuk kita tinggalkan? Apa yang membuat kita takut untuk melepaskan hal-hal itu? Dan kalau kita sudah tahu, pertanyaan selanjutnya adalah, mau enggak kita sungguh-sungguh melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu? Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan hal ini, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Saya memberikan waktu bagi kita untuk menjawab pertanyaan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Bagian mana dalam diri kita yang masih kita ikat, yang kita nggak mau lepaskan, karena kita mungkin takut kehilangan rasa aman dan nyaman. Atau maukah kita sungguh-sungguh melepaskan ikatan-ikatan itu? Bapak Saudara, saya mempersilakan untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan, merenungkan dan menjawab pertanyaan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kasih karunia yang kita sudah terima dari Allah, yang sudah kita ketahui ini seharusnya mendorong kita untuk tidak lagi terikat pada pola hidup yang lama. Kita melihat kisah orang Gerasa yang dibebaskan dan kemudian diutus oleh Tuhan Yesus. Kita mendengar kisah Diego yang terikat dengan rasa aman yang palsu. Dan Tuhan bebaskan dia dan Tuhan pakai dia untuk membawa berita pembebasan itu kepada banyak orang. Hari ini kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Hidup kita tidak berhenti pada apa yang sudah kita terima.
Justru pembebasan yang sudah kita dapatkan itu diberikan oleh Tuhan untuk membawa kabar pembebasan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dibebaskan supaya kita bisa menjadi saksi bagi orang lain tentang bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita.